Dan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, tidak mengukur kualitas bagaimana preparat tersebut, hasil akhir dari penelitian yang ada. Kemudian untuk hasilnya, gambaran histomorfologi pankreas menunjukkan adanya perbedaan yang cukup terlihat antara kelompok normal, kelompok yang diberikan diet tinggi lemak saja, dan kelompok yang diberikan diet tinggi lemak dan minuman bersoda, di mana untuk data kuantitatif yang ada dari luas insula Langerhans, jumlah insula dan jumlah sel di dalam insula Langerhans mengalami adanya penurunan, terutama signifikan pada kelompok HFDS. Namun, secara statistik tidak dijumpai ada perbedaan yang bermakna antar kelompok yang ada. Hal ini disebabkan karena pemberian diet tinggi lemak ternyata 2 mili menyebabkan adanya peningkatan kadar kolesterol di dalam darah karena ada pemberian atau perubahan dari kondisi yang awalnya kaya oksigen hingga hipoksia dan meningkatkan kadar lemak di dalam darah. Adapun ini memiliki korelasi dengan adanya pemberian minuman dengan pemanis. Minuman dengan pemanis mengandung high corn fructose syrup, di mana fruktosa yang terlalu berlebihan di dalam tubuh kita akan menyebabkan adanya peningkatan kadar kolesterol, trigliserida, dan juga meningkatkan adanya panel-panel asam lemak bebas yang ada. Kedua komponen ini, minuman bersoda dan diet tinggi lemak, menyebabkan hiperlipidemia. Apa efeknya pada pankreas? Efeknya pada pankreas akan menyebabkan adanya akumulasi dari isolate proinsulin sintesis atau IAPP, di mana IAPP ini sendiri dapat menyebabkan adanya dismobilisasi dari kalsium, sehingga ketika kalsium gagal untuk bermobilisasi maka akan mengurangi dari adanya produksi hormon-hormon, salah satunya adalah hormon insulin. Sehingga untuk kesimpulannya, tidak terdapat perubahan histomorfologi secara signifikan. Namun apabila kita bayangkan pemberian diet tinggi lemak dan minuman bersoda dalam kurun waktu akut dapat merubah dari susunan komponen yang ada di insula Langerhans. Sehingga pertanyaan saya, bagaimana indahnya ketika kita dapat memutus rantai dari lifestyle tersebut dengan memberikan satu aturan, yaitu adalah pembatasan minuman bersoda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita langsung ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama dari juri, silakan kepada Prof. Pradana dulu, boleh Pak? Ya, terima kasih. Selamat ya, Dr. Muhammad ya. Semangat sekali, kan original paper. Iya, jadi sebenarnya saya juga ini dalam hal ini saya masih suka minum Coca-Cola gitu ya. Terus saya pilihnya Coca-Colanya yang diet zero sugar. Jadi sebetulnya sodanya atau fruktosanya yang menjadikan masalah. Baik, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Sebenarnya kenapa landasan penelitian ini menggunakan definisi operasional, yaitu adalah pemberian minuman bersoda menggunakan Coca-Cola? Karena beberapa penelitian telah menunjukkan bahwasannya ada penelitian yang dia itu membandingkan Prof antara pemberian Coca-Cola, baik itu yang Diet Coke, regular Coke, atau misalnya merek-merek serupa seperti Fanta, Sprite, dan lain sebagainya. Ternyata memang yang jadi highlight di sini perubahan yang dalam arti kata fungsional, yaitu adalah dari panel trigliserida atau glukosa. Yang paling signifikan berubah itu adalah kelompok-kelompok yang diinduksi oleh Coca-Cola, yakni adalah Coca-Cola yang regular dan diet. Jadi tidak ada perbedaan, sehingga memang hasilnya itu tetap sama seperti itu. Sehingga memang di sini yang jadi poin saya, sebenarnya yang menyebabkan itu adalah fruktosa. Tapi di dalam Coca-Cola, fruktosa yang terkandung itu banyak sekali. Dalam kata lain, minuman bersoda yang ada di minuman kemasan lainnya tidak memiliki jumlah fruktosa yang jauh lebih banyak dibanding yang ada di Coca-Cola. Seperti itu. Untuk sodanya tidak. Karena ada beberapa penelitian yang menunjukkan minuman-minuman bersoda tanpa gula, maksudnya sparkling water atau seperti apa itu, justru mungkin memiliki efek tertentu, misalnya mempercepat dari proses persalinan dan masih banyak lain sebagainya. Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya boleh dari Prof. Imam. Terima kasih, selamat Dr. Raffi Farah. Dalam naskah saudara menyebutkan bahwa durasi pemberian intervensi dalam jangka waktu yang lebih lama akan menimbulkan efek diabetes lebih maksimal.
bagaimana kesimpulan itu saudara ambil bahwa kalau diperpanjang akan memberikan hasil yang lebih maksimal? Oke, baik. Terima kasih Prof atas kesempatan dan pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang diambil dari beberapa penelitian original yang sudah ada di luar sana, tapi hanya memberikan hasil atas waktu yang begitu lama, minimal adalah kurang lebih 40 hari seperti itu. Sehingga ketika di penelitian-penelitian yang lain dalam waktu 40 hari itu memang memiliki efek, ya, saya dan juga teman-teman tim di universitas saya turut memiliki hipotesis kira-kira apabila ketika kita memberikan waktu paparannya akut kurang lebih 30 hari saja, apakah memiliki efek yang signifikan atau tidak, seperti itu. Sehingga dari situ, dari hasilnya pula turut mendukung adanya tidak adanya perbedaan yang bermakna atau secara statistik, sehingga dalam publikasi penelitian ini saya berikan tambahan, yaitu adalah dengan meng-highlight, dengan kita memberikan waktu paparan lebih dari 30 hari, diharapkan memang dapat memberikan efek yang secara statistik bermakna, seperti itu, Prof. Ya, terima kasih. Waktunya masih ada 30 detik lagi. Ya, terima kasih Dr. Muhammad. Pertanyaan saya, ini kan outcome yang dinilai itu adalah jumlah insula dan luasnya, ya. Untuk mendapatkan min dari luasnya itu, apakah semua didapatkan dari rata dari luas semua insula atau hanya sebagian saja? Yang pertama. Yang kedua, ethical clearance-nya dapatnya dari mana? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih dokter atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama sendiri, untuk insulanya, karena beberapa penelitian itu yang kita adaptasi menunjukkan untuk bagian metodenya insula diambil secara acak seperti itu. Namun atas beberapa konsiderasi dan juga pertimbangan serta konsultasi kepada dokter spesialis patologi anatomi, untuk pemilihan insula Langerhans dipilih 5 insula secara acak di seluruh lapang pandang dengan catatan 1 insula terbesar, 1 insula terkecil, dan 3 dipilih secara acak seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, untuk etika clearance didapatkan dari Komite Etik dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, seperti itu. Oke, dengan demikian berakhirlah sesi tanya jawab. Terima kasih Dr. Raffi, tepuk tangannya untuk beberapa.